Shalom HCC Families, sesaat lagi Anda akan menyaksikan atau mendengarkan Saat Teduh edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh mengambil waktu berdoa dan menyembah Tuhan bersama-sama. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara dikuatkan dan saudara diubahkan lewat firman Tuhan yang luar biasa. Mari siapkan hati saudara dan selamat menyaksikan. Kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Kami mau bawa persembahan syukur kami. Biarlah apa yang kami beri Tuhan menyenangkan hati-Mu. Kami rindu menyenangkan hati Tuhan. Lewat pujian kami, lewat penyembahan kami saat ini Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku balas selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Oh, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku, yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Ku persembahkan kepadamu nyanyian pujian syukur. Biarlah Engkau disenangkan hatimu Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Kami sembah, haleluya, haleluya.
bagi kami. Engkau Tuhan yang baik bagi kami. Engkau Tuhan yang menjadi penolong di dalam hidupku. Ku bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, selamat berjumpa lagi dalam Worship from Home edisi Saat Teduh kali ini. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita sama-sama merenungkan dan belajar kebenaran firman Tuhan, mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa, terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih buat segala kebaikan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami mau memulai hari ini bersama dengan Engkau Tuhan, dengan belajar dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Berkati urapi setiap pribadi kami, dimanapun kami saat ini berada Tuhan. Kami percaya tangan Tuhan yang ajaib selalu menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan, beberapa waktu ini kita sering mendengar kata atau istilah new normal. Baik itu di media sosial, televisi, maupun juga di koran. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, normal, new normal. Di sini kita belajar apakah yang dimaksud dengan new normal. Kalau menurut saya adalah sesuatu yang baru, tetapi keadaannya adalah normal. Ya, sini saya katakan, saya kasih contoh bahwa segala sesuatu kegiatan atau kegiatan yang dilakukan seperti biasanya, itu biasanya tuh normalnya. Misalnya kita beribadah, kita kerja atau beraktivitas, kita lakukan biasanya di luar atau kita ibadah di gereja atau kita bekerja di kantor kita. Tetapi ada sesuatu yang baru yang dimasukkan di dalamnya. Saya katakan di sini new normal. Segala sesuatu aktivitas kita lakukan normal, biasa, ibadah seperti biasa, bekerja seperti biasa, beraktivitas seperti biasa, tetapi ada penambahan kata new atau sesuatu yang baru. Yaitu seperti yang katakan tadi bahwa kita ibadah seperti biasa tetapi ibadahnya secara online. Ibadah seperti biasanya awalnya kita lakukan di gereja, kita lakukan di rumah. Kita bisa melakukan aktivitas kerja, kita biasa lakukan di kantor, kita lakukan di rumah. Kita biasanya ke pasar dengan aktivitas, kita biasanya pesan masakan atau makanan melalui media online. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya yakin bahwa new normal, sesuatu yang normal tetapi ada yang ditambahkan, ada hal yang baru. Kita lakukan yang baru, hal yang baru ditambahkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, bagaimana dengan kehidupan rohani kita? Apakah juga mengalami perubahan? Saya yakin pasti juga akan mengalami perubahan. Yang dulunya tidak pernah atau jarang beribadah bersama dengan keluarga, sekarang kita dituntut beribadah di rumah. Dan kita beribadah di rumah bersama dengan keluarga kita, bersama dengan istri dan anak kita, bersama dengan suami kita, bersama dengan anak-anak kita, bersama dengan orang tua kita. Dulunya kalau kita beribadah, kita ibadah terserah kita, tapi di sini kita lihat sama-sama, kita beribadah bersama-sama. Dan saya yakin kata new normal ini adalah sesuatu yang membuat kita menjadi luar biasa baru. Maksudnya adalah bahwa kita beribadah bersama-sama dengan keluarga. Dulu kita tidak beribadah dengan keluarga kita, itu normal kita. Tapi ditambahkan sesuatu yang baru, akhirnya menjadi ibadah bersama dengan keluarga. Bapak Ibu Saudara, sesuatu kesediaan Tuhan, dalam Yesaya 43 ayat 19 mengatakan, "Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara." Di sini Tuhan mengatakan bahwa Dia akan membuat sesuatu yang baru. Yaitu membuat berarti di sini mengacu pada kata kerja, aktivitas. Ya, membuat sesuatu yang baru. Contohnya, saya ingin membuat makanan, saya ingin melakukan sesuatu yang baru, membuat. Bapak Ibu Saudara,
Di sini kita belajar sama-sama. Kalau bicara tentang hal yang baru, berarti hal yang lama, bukan barang yang lama, tetapi barang baru. Tuhan ingin membuat sesuatu yang baru. Melalui situasi, melalui pandemi ini, Tuhan lagi buat sesuatu yang baru dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya seperti saya katakan tadi, kita melakukan sesuatu baru, beribadah bersama-sama dengan keluarga kita, beribadah dengan suami dan istri dan anak-anak kita dan orang tua kita. Bekerja, Tuhan menambahkan sesuatu yang baru. Dulu kita belajar firman Tuhan hanya di gereja saja, beribadah di gereja saja. Tetapi saat ini kita boleh mendengarkan khotbah, mendengarkan renungan dari gereja kita berdasarkan melalui online. Bapak Ibu Saudara kekasih yang nama Tuhan. Kalau berbicara tentang sesuatu yang baru, tentu kalau kita melakukan sesuatu hal yang baru, ada proses yang namanya penyesuaian, ada proses namanya pembentukan, ada proses penyatuan. Dan hal ini bukan merupakan hal yang mudah bagi kita untuk melakukan sesuatu yang baru. Tetapi keadaannya harus normal, harus seperti biasanya gitu. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan juga menginginkan semua kehidupan kita diubahkan. Di sini diubahkan. Tuhan menginginkan semua kehidupan kita diubah menjadi yang baru. Yang lama harus dibuang dan memulai dengan yang baru. Mulai mungkin visi yang baru atau melihat hal-hal yang baru. Di sini kita belajar bersama-sama Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan ingin melakukan sesuatu yang baru. Hal yang baru, hal yang tidak pernah ada dan saat ini harus ada, dan itu harus kita jadikan menjadi sesuatu yang normal. Kita lihat sama-sama dalam ayat yang ke-18, Yesaya 43 ayat 18, firman Tuhan berkata, "Janganlah ingat-ingat hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang zaman purbakala." Di sini kita harus belajar bersama-sama memperbaharui diri kita, memperbaharui kapasitas kita, memperbaharui kehidupan kita untuk menjadi yang normal tetapi baru. Di sini PR buat kita bersama-sama, bahwa kita harus siap diperbaharui setiap saat. Apa tujuannya Bapak Ibu Saudara supaya kita diperbaharui? Supaya kita semakin dewasa, supaya kita semakin sempurna di dalam pengenalan akan Tuhan. Saya katakan di sini Bapak Ibu Saudara bahwa waktu-waktu saat ini bukan waktu semakin lama semakin menjadi jauh lebih baik, tetapi waktu-waktu ke depan adalah waktu akan semakin lama semakin buruk keadaannya. Nah, di sini kita belajar sama-sama. Nanti ada masa di mana kita tidak akan bisa ibadah mungkin lagi, tapi kita punya media, sesuatu yang baru. Kita mulai dengan online. Di sini kita belajar sama-sama. Mungkin sudah saat ini kita sudah mulai merasa nyaman dengan keadaan kita serang ibadah di gereja, ibadah di rumah dengan online. Kita boleh memilih channel sesuka kita. Tetapi bagaimana keadaan kalau pandemi ini berakhir? Apa yang harus kita buat? Apa yang harus kita lakukan? Karena istilahnya dari hal yang membiasakan dengan keadaan di rumah, beraktivitas di rumah, dan ketika pandemi ini berakhir dan kita akan memulai sesuatu yang baru, kita akan mulai bekerja di luar, kita akan mulai beraktivitas di luar rumah, dan kita mulai beribadah juga di gereja. Apakah kita mau siap dengan hal tersebut? Kadang-kala Bapak Ibu Saudara, hal yang sudah sering kita lakukan, coba kita bayangkan selama 3 bulan kita di rumah, kita ibadah online di rumah. Tapi tiba-tiba harus berubah dan kita akan beribadah di tempat ibadah seperti biasanya pada umumnya. Di sini kita belajar, ada proses. Tentu kita akan memulai suatu proses yang baru. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan. Tuhan tidak menginginkan kita berada di zona yang nyaman. Itu saja. Tuhan ingin kehidupan rohani kita mengalami yang namanya progres, mengalami yang namanya pertumbuhan, mengalami yang namanya kesempurnaan, semakin dewasa. Dulu kita
kalau beribadah sering diberikan makanan yang istilahnya ibadah diberikan makanan yang istilah bayi rohani itu diberi makanan yang lembut-lembut. Nah di saat ini kita harus berjuang, kita harus belajar bersama-sama bagaimana kita mendewasakan diri kita sendiri, mencari. Nah sudah waktunya kita menjadi jemaat yang dewasa, sudah waktunya kita menjadi pribadi yang dewasa di dalam pengenalan akan Tuhan. Bukan susu lagi, tetapi makanan yang keras lah yang harus kita makan supaya pencernaan kita terlatih, supaya gigi kita, sistem yang ada mulut kita menjadi terlatih mengunyah makanan-makanan yang keras. Bukan susu saja, tetapi makanan-makanan yang keras. Ada waktunya, kata new normal, jadilah tetap normal, tapi siap untuk sesuatu yang baru. Jadilah pribadi Kristus, jadilah memiliki kehidupan yang normal, kehidupan rohani yang normal, tetapi ada hal yang baru. Bertumbuh dengan normal, bertumbuh dengan baik, bertumbuh dengan sehat dalam hal rohani, tetapi harus ada sesuatu yang baru yang Tuhan tambahkan. Tuhan inginkan kita menjadi pribadi yang baru setiap hari supaya kita sempurna. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kami memiliki Allah yang ajaib, yang memberi kemenangan, memberi kedamaian, memulihkan, menyembuhkan setiap pribadi kami saat ini. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, dan dalam situasi new normal saat ini Tuhan, jadikan kami pribadi yang kuat di dalam Engkau, kuat dalam menghadapi persoalan kehidupan kami ke depan, karena kami tahu bersama Tuhan ada kekuatan baru dan pengharapan. Kami serahkan seluruh jemaat-Mu dalam saat ini Tuhan. Mungkin saat ini ada yang sakit Tuhan. Saat ini kami berdoa, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan dari tempat. Mungkin yang terbaring di rumah sakit, terbaring di rumah saat ini hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau pulih, Engkau sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Mungkin saat ini sedang berbeban berat, sudah mengalami persoalan apapun, tekanan apapun, yang mungkin saat ini sedang mencari pekerjaan. Tuhan berkati, Tuhan buka jalan, Tuhan tolong, Tuhan topang mereka semua. Jamah mereka, pulihkan mereka Tuhan. Berikan, mungkin saat ini bergumul Tuhan, biar mereka mencari Engkau dan Engkau adalah sumber jawaban bagi mereka. Nyatakan kuasa-Mu dalam kehidupan kami. Semampukan kami untuk hidup menjadi pribadi yang baru dalam situasi yang normal Tuhan. Itu ungkapan syukur kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Worship from Home edisi Saat Teduh. Kami berdoa saudara diberkati dan dikuatkan lewat edisi Saat Teduh kali ini. Sampai berjumpa di konten online Worship from Home berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.